kasih Tuhan, sungguh berbahagia sekali karena pada pagi hari ini kita akan menjadi saksi dipersatukannya kedua keluarga melalui pernikahan kudus Andre dan Lauren pada hari Minggu 25 Agustus tahun 2024 pada pukul 8:37 di Narawita Healthy and Comfy Space Yogyakarta. Dan sebelum kita akan memulai pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau akhirnya Tuhan, hari yang dinanti-nantikan oleh Andre dan Lauren tiba Tuhan. Dan biarlah Engkau yang beracara penuh, Engkau yang berdaulat penuh Tuhan atas acara pemberkatan pernikahan pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang beracara penuh, dan biarlah Tuhan semuanya ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur dan kami berbahagia Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saya ajak untuk kita semuanya bisa menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Semuanya kita boleh tepuk tangan ya. Sama-sama katakan Yesus namanya. So
Yesus, untuk hari yang indah ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu dan mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kasih-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi dan setiap kami. Sebab kebaikan-Mu apa Tuhan, untuk kehidupan kedua hamba yang berbahagia dan berjalan. Say
sehingga kami semua menjadi pelaku untuk semua firman yang kau sampaikan pada pagi hari ini. Berkati seluruh acara hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sepakat berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Semangat pagi. Horas. Ya, luar biasa. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Ya, siapa yang hidupnya dikasihi Tuhan sepanjang hidupnya? Angkat tangan, percaya penuh. Kalau percaya, katakan kiri kanan, engkau juga dikasihi Tuhan. Haleluya, amin. Ya, hari ini hari yang berbahagia. Seluruh surga juga berbahagia karena hari ini salah satu ide dari Tuhan untuk manusia itu terjadi. Ya, kalau saya tidak akan memberikan khotbah, tapi saya akan memberikan pengajaran, pesan, ya, seperti yang sudah saya bilang sama mereka. Nanti untuk bekal pemerintahan terakhir saya akan sampaikan dari pernikahan kalian. Dan tentunya tidak di hari ini saja. Ke depan mereka terus akan belajar, dan itu sudah menjadi komitmen mereka. Ya. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 18 ini ayat yang sangat populer ya untuk mereka akan menikah. Di situ dikatakan Tuhan Allah berfirman, ya, tidak baik kalau manusia itu seragam saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah lah yang memulai semuanya, karena itu rencana yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, ya, di sini dikatakan setiap Tuhan, ya, setiap Allah menciptakan dia katakan baik. Setiap Allah menciptakan dia katakan baik. Sampai kemudian dia menciptakan manusia dikatakan sungguh amat baik. Tetapi tiba-tiba dari semua yang diciptakan Tuhan berkata tidak baik. Dikatakan apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Jadi sesempurna apapun Andre saja, bagaimana Tuhan ciptakan dia sesempurna apapun, tidak baik Andre seorang diri saja. Amin. Amin. Ya. Jadi dia butuh penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan itu kadang-kadang menjadi tanda tanya. Apakah statusnya? Apakah ekonominya? Ya. Yang sepadan di sini ada yang maksud, ya, adalah sama-sama punya roh Allah. Tidak mungkin kita orang tua menikahkan anak kita dengan yang bukan manusia, benar nggak? Ya. Tidak mungkin Allah menikahkan anaknya yang bukan anaknya. Ya. Jadi kenapa mereka harus lahir dari terlebih dahulu? Kenapa mereka harus mengalami dibaptis terlebih dahulu? Supaya mereka menjadi sepadan, sama-sama anak Allah, sama-sama mempunyai roh Allah, dan di hadapan Allah mereka tidak menjadi berdua, tetapi satu. Ya. Itu harus menjadi satu prioritas tertinggi dalam pernikahan. Sadar, ya, bahwa mereka ini, ya, bukan apa, tidak baik kalau mereka itu sendiri. Jadi ketika dalam suatu pernikahan mereka ada suatu saat mengalami masalah dan merasa aku mau berjalan sendiri, ya, Tuhan sendiri bicara tidak baik, tidak baik, ya. Jadi jangan itu menjadi suatu konflik, ya, suatu konflik dalam pernikahan, ya. Jangan sampai itu terjadi, ya. Ketika kalau pasangan itu bertikai, ya, oh, pasanganku sudah tidak ideal lagi buatku, ya, tidak, ya. Tetapi masing-masing punya kesadaran, ya, saya dan pasangan saya di hadapan Tuhan bukan lagi dua, tetapi satu. Ya. Nah, Tuhan bekerja dengan dahsyat di pernikahan. Orang Kristen dapat memiliki yang terbaik dari Tuhan di rumah mereka, di rumah tangga mereka. Ya.
Karena yang melembagakan pernikahan ini Allah sendiri. Ide dari Allah sendiri. Kalau dia memberikan ide mengenai pernikahan, dia yang akan menjadi mentor. Dia yang akan memberikan cara-cara yang baik. Ya, sesederhana itu. Dilakukannya gampang, tidak gampang, tetapi polanya sederhana. Ya, karena ini dialah, maka Allah sudah menyediakan segala sesuatunya. Amin. Jadi kalau ada pertikaian, ada masalah dalam rumah tangga, itu biasa, manusiawi. Ya, tidak demikian. Tuhan menciptakan tanpa masalah seperti itu. Tetapi karena ada dosa, maka ada masalah. Makanya manusia diambil dari Tuhan, diciptakan lagi, di-create lagi seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak ada masalah di dalam kehidupan. Amin. Sumbernya dulu yang baik. Ya. Tetapi karena manusia masih ada dalam dosa, ya, dia dibekali sama Tuhan, dia dimentor, dinanti sama Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu, termasuk di dalam pernikahan Andre dan Laura. Ya. Jadi kalau ada permasalahannya, jangan cari siapa, tarik di mana nih? Yang pertama, bersepakat datang kepada Tuhan, karena Dia yang ciptakan, mengkreat pernikahan kami. Ya. Jadi penting ya menyadari bahwa pernikahan ini Allah hanya akan berhasil ya, dengan kesatuan yang dikatakan. Ya. Nah, kesatuan ini ya dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri yang sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Suami sama seperti Kristus di dalam rumah tangga yang adalah kepala jemaat. Ya. Nah, dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami yang menyelamatkan tubuh, seperti Kristus menyelamatkan jemaat. Bagaimana Kristus menyelamatkan jemaat? Dengan apa? Dengan kasih. Tanpa kasih tidak pernah ada keselamatan. Amin. Ya, tanpa kasih tidak ada keselamatan. Suami di sini dengan keluarga, dia dengan kasihnya seperti Kristus pada jemaat menyelamatkan keluarga. Nah, banyak orang Kristen ya yang tidak menyadari hal ini. Siapa yang pernikahan itu menjadi beban? Kalau tidak ada kasih, pernikahan menjadi beban. Ya. Nah, kasih yang seperti apa? Ya. Karena ini ide Allah, karena ini berasal dari Allah, berarti kasihnya kasih Allah. Apa bisa kita pakai kasih Allah? Seperti apa sih kasih Allah? Bedanya apa dengan kasih yang manusiawi, yang duniawi? Nah, kasih Allah ini mesti diterapkan, ya, diajarkan. Ya, kasih tak bisa diajarkan. Di dalam Titus 2:4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan dan mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi kasih Allah itu dapat diajar, ya, dapat diajar. Ya, manual bukunya di mana? Alkitab. Semua ada di dalam Alkitab. Ada dalam firman Allah. Ya, jangan kemana-mana. Jadi kasih, kalau kasih dulu di dunia ini itu didasarkan pada emosi, rasa. Rasanya tidak suka sama kamu, kamu jadi kayak. Rasanya kalau dari emosi aku marah, itu kasih dulu. Kalau kasih Allah seperti itu, ya, tidak akan terjadi orang-orang yang selamat. Ya, karena tidak ada satu pun firman Tuhan katakan, tidak ada satu pun di dunia ini yang baik, yang benar. Kalau kasih Allah itu didasarkan pada kinerja kita, akan berhasil. Tetapi kasih Allah didasarkan karena Allah itu adalah kasih. Nah, kasih Allah datang dari hati, ya, dan itu ada ketetapan. Ya.
kasih Allah itu tetap sama. Ya, kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Jadi kalau Andre dan Lauren saat ini mengatakan aku masih yang memakai kasih Allah, hari ini, kemarin, akan datang, aku tetap masih. Amin. Amin. Lauren, Andre, ya, harus sama tetap. Ya, Ibrani secara 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, ya, Allah adalah kasih. Allah tidak punya kasih, tetapi Allah adalah kasih. Jadi kalau hari ini dia tidak mengasihi, dia berhenti jadi apa? Karena Allah itu adalah kasih. Jadi dia melakukan segala sesuatu di dunia ini untuk orang-orang yang dikasihnya, semua dasarnya kasih. Makanya dari semuanya itu yang terbesar hanya dari iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar adalah kasih. Menjadi dasar yang sebenarnya. Nah, ketika kita marah, kalau kita sadar, kita bisa memilih saya lebih memilih daripada saya marah atau jengkel atau pergi. Ya. Pilihan. Seperti Tuhan berkata seperti ini, kasihlah musuhmu. Artinya apa? Kita bisa memilih mau mengasihi atau tidak mengasihi. Artinya kita bisa mengasihi musuh. Musuh dikasih, apalagi istri, apalagi suami. Amin. Ya. Jadi itu pilihan kita, dan itu bisa dilakukan karena Tuhan yang berfirman. Jadi untuk melakukan perintah, untuk mereka akan melakukan segala sesuatu yang diajarkan dari Tuhan, dasarnya adalah kasih. Dan untuk melangkah di dalam pernikahan, dasar tangannya adalah kasih Allah. Ya, kasih Allah yang tidak pernah berubah. Dari situ kita memiliki semua janji Allah. Karena kasih Allah itu kita menerima, kita menjadi hak ahli waris kerajaan surga. Ya. Ketika kita ada di dalamnya, itu akan mengubahkan seluruh orang. Jadi orang yang diberkati, orang yang berhasil, orang yang dipromosikan, orang yang mengalami kemenangan, dan keluarga juga akan mengalami kemenangan, akan mengalami promosi dan keluarga. Keluarga harus mengalami promosi. Artinya apa? Hubungan kalian makin akrab, makin mesra, makin mengasihi, makin menjadi berkat dan diberkati, makin sukses dalam segala bidang, dan menjadi saksi Kristus. Ya, karena apa? Pernikahan adalah gambar Allah dan jemaatnya. Amin. Ya, saya tidak akan berlama-lama. Ya, jadi perasaan kita akan terus bertindak seperti yang diajarkan untuk dilakukan sampai kita menaklukkannya dan membawa kebahagiaan dari manusia roh. Manusia roh kita berkata kasih, mengasihi, walaupun kita jengkel, walaupun kita marah, tapi kita tundukkan manusia jasmani pada manusia. Karena manusia roh tidak bisa berbuat dosa. Amin. Amin. Andre dan Lauren. Ya. Nah, kasih itu harus dinyatakan. Nyatakan kasih itu. Ada buah-buahnya. Dan buah itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak bisa diusahakan. Pohon, cara. Jadi tidak bisa mengusahakan buahnya sendiri. Dia harus menyampaikan, harus disuplai dari batang. Harus ada suplai dari surga untuk kasih Allah. Sehingga kalian akan berbuah dan semakin berbuah. Dan buahnya ini tetap sepanjang musim. Ya. Jadi puji Tuhan hari ini ya, Tuhan memberikan gambar kasih di dalam peristiwa pernikahan Andre dan Lauren. Ya, dan saya harap kita semua mendukung mereka dalam pernikahan ini, mendoakan mereka ya terus
kasih yang tanpa syarat. Firman Tuhan katakan, ya, panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya tidak terukur. Tidak terukur. Artinya apa? Siapapun tidak dapat membatasi kasih Allah. Siapapun tidak bisa. Tidak ada syarat dan ketentuan pun. Kasih Allah murni. Dia selamatkan kita, bisa kita sadar dan masih dalam dosa. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena prestasi kita. Dia curahkan kasih. Dia selamatkan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi serupa seperti itu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan atau pujian yang hadirnya. Kita akan tracknya saja. Siap pas memberikan orang untuk menerima, ya, untuk mengalami pernikahan. Kita berikan dalam mereka menemukan iman dan kekuatan dan menemukan kasih dan kabar baiknya Tuhan. Mereka sudah ada dalam hadirat-Mu. Mereka senantiasa ada dalam hadirat-Mu dan mereka senantiasa membawa hadirat-Mu dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka penuh dengan kebahagiaan, damai dan sejahtera, penuh dengan iman dan kekuatan dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Tuhan kami berkati mereka, berkati mereka Tuhan. Kami berjanji dan mereka hidup dengan perjanjian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kami akan mengucapkan janji.
saya dengan jujur, tulus dan ikhlas. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan selalu menuruti, melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang sebagai pedoman, petunjuk dan bimbingan dalam rumah tangga kami. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan, menceraikan kami sebagai suami istri, kecuali hanya oleh kematian. Berdasarkan firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 6 dan 1 Korintus 7 ayat 39. Demikianlah janji nikah ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar untuk lakukan dengan sepenuh hati selama hidup saya. Apakah orang yang menerima janji dari Andri? Sekarang Toren mengucapkan janji. Tuhan semua mengucapkan di hadapan Allah, para malaikat dan di hadapan Gembala Sidang, pendeta muda seluruh Kristanto dan warga jemaat Pantai Costa, jemaat Pantai Costa Community Church, serta para saksi dan keluarga. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bersedia menerima Anda dengan pemimpin bagi suami saya yang sah dan satu-satunya, lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sebagaimana apa yang saat ini dan seterusnya. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan terus mengasihi suami saya di rumah Tuhan, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan keberkatan maupun kekurangan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya akan selalu berikan perintah kepada suami saya sebagai kepala utama. Dalam hati tidak menginginkan suami saya, tapi menghormati serta menjunjung rumah tangga suami saya dalam keadaan apa dan menghormati. Saya akan tetap setia mendampingi suami saya dengan tulus dan ikhlas, serta kejujuran berdasarkan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 24 dan dalam Kolose 3 ayat 18 maupun dalam 1 Timotius 2 ayat 12. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan selalu setia menuruti, melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang sebagai pedoman petunjuk dan bimbingan dalam rumah tangga kami. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan, menceraikan kami sebagai suami istri, kecuali hanya oleh kematian saja. Berdasarkan firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 6 dan 1 Korintus 7 ayat 39. Demikianlah yang saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan sadar untuk lakukan dengan sepenuh hati selama hidup saya. Apakah berikan janji dari Laura? Kita lanjutkan dengan pemasangan cincin. Cincin perkawinan ini ya, lambang dari kemurnian cinta mematu kepada berdua, lambang dari kemurnian cinta Andre pada Lauren satu sama lain. Nikahan yang tak berujung, melambangkan janji yang telah mereka ucapkan, yang tidak pernah berakhir dan tidak dapat diputuskan secara apapun di hadapan Allah kecuali karena kematian. Sebagai sebuah tanda bagi janji kalian ya, berikan dan terima cincin. Pasangkan di tangan kanan jadi manis. Pelan-pelan. Pasangkan di jari manis. Saudara Ade Ruman Topik dan Saudari Laura Lasiman
berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, kami memberkati dan meneguhkan nikah kalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih Allah sebagai pengikat yang menyempurnakan. Dalam damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Karena itulah kamu telah dipanggil dari satu untuk melakukan tujuan hidup penuh bumi dan kemuliaan Allah. Dalam sujud, Allah Bapa kita yang penuh dengan kasih karunia, yang membagi Engkau dalam persekutuan pernikahan yang kudus ini, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, memenuhi Engkau dengan kasih karunia-Nya, memberkati Engkau, supaya dalam iman kalian hidup berbahagia sepanjang hidup. Terima berkat daripada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan banyak pekerjaan yang luar biasa di dalam hidup anak-anaknya, berkati pasangan kekasih yang telah Engkau satukan, Andre Lumantopi dan Lauren Lasima, di dalam kuasa firman. Kehidupan surgawi termanifestasi di dalam hidup rumah tangga mereka. Kemakmuran dan kesehatan tetap mengikuti mereka seumur hidup mereka. Diberkatilah kalian di dalam rumah tangga yang harmonis, penuh kasih mesra dan saling menghormati, seperti halnya Tuhan terhadap jemaatnya. Hidup oleh iman terhadap setiap perkataan firman Tuhan dengan pengharapan penuh hidup di dalam kebahagiaan. Dan kita Andre dan Loren sepakat dan terima berkatnya. Amin. Pelan-pelan supaya diabadikan juga dan mereka menyaksikan kasih mesra. Silakan. Tenang. Lebih lama lebih baik. Mau lagi? Nanti ya. Oke, terima kasih. Kita ke sana. Saya umumkan Bapak Ibu Saudara, ya, inilah pasangan pengantin keluarga teranyar di dunia ini. Tepuk tangan mereka, tunjukkan kita. Amin. Ya, duduk mereka dan doakan mereka. Ini, di sini. Terima kasih. Selamat buat Andi dan Lauren. Tunjukkan pada mereka. Tepuk tangan yang pria. Waktu saya Jemaat kedua memulai, yaitu Andre dan Lauren akan mengungkapkan rasa syukur dan unjuk kasihnya kepada kedua orang tua yang sudah merestui dan juga yang ditinggalkan semuanya. Kau
yang hadir di tempat ini sama-sama mendoakan dengan persembahan yang mereka berikan bisa kudus berkenan di hadapan Tuhan, dan terlebih lagi bisa menjadi berkat untuk keluarga mereka. Terima kasih. Terlebih dahulu saya dan kita semuanya mengucapkan syukur untuk segala kasih karunia, penyertaan, perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Karena kita hidup tidak terlepas daripada berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Dan ucapan syukur kita juga atas berkat Tuhan dan karunia Tuhan melalui pernikahan, pemberkatan pernikahan kudus, pemberkatan Tuhan melalui hambanya. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memberkati pada saat ini, memberkati Andre dan juga Loren. Dan terima kasih juga untuk kehadiran kita semua, saudara-saudaraku sekalian, bisa meringankan langkah untuk menghadiri pernikahan anak kami di sini. Dan sebagai kata-kata yang harus diingat untuk Andre dan Loren, bahwa pernikahan kudus ini bukan hanya sekedar apa yang kita rayakan pada saat ini, tapi harus diingat bahwa memang itu adalah sesuatu hal yang diperintahkan Tuhan. Tidak baik manusia itu sendiri saja, sehingga diciptakan teman hidupnya. Tetapi di dalam menjalani kehidupan ini banyak hal-hal yang harus kita ingat. Masa lalu, saat ini, dan masa depan. Itu adalah suatu jalan kehidupan yang harus kita lalui. Mungkin banyak orang mengatakan yang lalu biarlah berlalu. Mari kita melihat masa depan, sepertinya hal itu adalah hal yang baik dan benar. Tetapi menurut Bapak itu suatu hal yang sangat sederhana sekali, karena kita harus mengingat masa lalu kita sebagai suatu sejarah. Makanya dikatakan masa lalu itu adalah sejarah yang harus kita ingat, karena sejarah bisa mengajari kita untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi untuk masa depan. Sejarah itu kalau kita lihat ada di kitab suci kita. Kitab suci kita bukan hanya berisikan firman Tuhan yang terpenting dalam hidup kita, tetapi adalah sejarah kehidupan manusia yang bisa mengajari kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau dikatakan juga masa kini adalah anugerah, dan saat ini adalah anugerah. Anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita, khususnya kepada Andre dan Lauren, diberkati dengan pernikahan, dan itu juga harus kita syukuri. Dan masa depan itu adalah suatu pengharapan. Di dalam pengharapan ini kita harus menjalaninya dengan komitmen. Tadi sudah dilakukan, ya, dan kalian sudah melakukannya, menyatakan komitmen, ya, di hadapan Tuhan, dan itu bukan suatu hal yang main-main. Jalankanlah komitmen kalian, dan bukan hanya komitmen, ya, kalian di hadapan Tuhan tentang firman Tuhan dan janji-janji Tuhan, tetapi adalah komitmen di antara kalian sendiri. Bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga, karena berkeluarga itu adalah perjalanan kehidupan kita, ya, sepanjang hidup kita. Tidak ada, ya, dalam prinsip kita untuk menjalani kehidupan pernikahan yang porak-poranda begitu. Tapi kalian harus berkomitmen untuk menjalani kehidupan pernikahan kalian, ya,
menjalani komitmen itu, disinilah kalian juga harus berdoa. Karena untuk komitmen itu sendiri ya tidak main-main. Apa komitmen kalian? Contohnya, ya kalau kita nanti ada konflik, jangan kalian bertengkar, ya, saling jawab-jawaban. Kalau ada yang marah satu, yang satu harus diam. Mungkin itu komitmen yang kalian lakukan. Ada orang tua seperti opung dulu, tidak boleh ada yang masuk ke kamar selain daripada kalian berdua. Tidak boleh ada. Teman kalian atau siapapun tidak boleh. Bahkan anak-anak pun kalau mau masuk kamar kalian, itu harus ketok pintu, harus, ya, permisi seperti itu. Jangan sembarangan. Nah, komitmen-komitmen yang seperti ini harus kalian lakukan. Untuk anak nanti harus betul-betul diperhatikan sampai mereka berhasil nanti. Komitmen-komitmen apa yang harus kalian lakukan nanti supaya bisa kalian menjalani kehidupan kalian. Karena apa? Kehidupan ini ya tidak gampang. Belajar dan terus belajar sampai ajal kita nanti datang. Jadi ada lagi komitmen membaca firman setiap hari, pagi, malam baca firman. Buat komitmen kalian seperti itu. Karena apa? Karena itulah kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar ya kita katakan komitmen kita tadi di hadapan Tuhan, ya kadang-kadang komitmen kita di hadapan Tuhan ini pun jadi kita tidak begitu abaikan. Tapi itu justru itu yang lebih berbahaya kalau kita tidak jalankan. Tapi selain daripada komitmen kalian tadi di hadapan Tuhan, tambahkan lagi komitmen kalian bagaimana menjalani kehidupan kalian untuk masa depan kalian. Jadi inilah nasihat dari kami sebagai orang tua. Mungkin Mama menyampaikan, berbahagialah kalian tetap di dalam doa kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih semuanya, boleh kasih tepuk tangan. Selamat pagi Om, Tante, dan Bapak Ibu sekalian. Saya Morin, adik dari Loren, dan saya berdiri di sini mewakili keluarga untuk mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mau berterima kasih untuk teman-teman dan saudara sekalian yang telah membantu acara sampai berjalan dengan baik. Mohon doa restunya kepada Bapak Ibu sekalian untuk kakak dan abang saya yang sedang berbahagia ini. Ciciku dan abangku sayang, hari ini adalah hari spesial kalian menjadi suami istri. Abang, saya ingin berterima kasih telah memilih dan mencintai ciciku. Tolong terima dia apa adanya dengan segala kekurangannya, dan tolong cintai dia dengan segenap hatimu. Pria terbaik untuk wanita terbaik. Aku ingin mengucapkan selamat berbahagia buat kalian. Semoga cinta kasih kalian sampai akhir hayat, dan semoga rumah tangga kalian selalu diberkahi, dan dibimbing Tuhan, dan juga cepat dapat momongan. Amin. Pesanku buat kalian, tidak ada manusia yang sempurna, tapi salinglah melengkapi satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati. Abang, aku titip ciciku, tolong jaga dan jangan sakiti dia selamanya seperti janjimu saat ini kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Dan untuk selanjutnya doakan untuk sekaligus doa berkat. Silakan Bapak Pendeta, kita bisa maju. Ibu saudara, sebelum doa berkat, kami dari Gereja Pentakosta Komunitas sudah akan memberikan kenang-kenangan buat mereka berdua.
menyertai engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, amin. Terima kasih. Selanjutnya untuk kedua mempelai dan juga dari tim gereja, kita akan untuk berfoto keluarga dan Bapak Ibu Hadirin sekalian bisa menikmati coffee break yang telah disediakan di sebelah kiri saya. Silakan Bapak Ibu bisa menuju area di sebelah saya, sebelah kiri saya, untuk menikmati coffee break yang sudah disediakan. Senyum lebar. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke. Lihat kamera. 1, 2, 3. Smile. 1, 2. Selanjutnya kedua keluarga inti untuk adik, silakan naik ke adik. 3, 2, 1, ya. Ya. Terima kasih. Silakan yang mau foto lagi Om Tante. Ya, kita masih bersama kami. Saya Upin dan ini ada saya Iin. Kami dari Malaysia. Oke, jadi pada siang hari ini kami mengucapkan pertama mohon maaf ya atas menunggu untuk para pengantin dan acara-acara ini. Dan selanjutnya kita akan menyambut kehadiran Jones dan Bright, tabur-tabur bunga yang meriah ya. kayaknya nggak sebenarnya nggak ada di itu ya nama-namain acara kayaknya. Karena ini acaranya megah dan ya itu lagu mewah, jadi oke, tahu aja. Oke. Kepada Groom dan Bride, silakan masuk. Ya, Bapak Ibu ya. Andre Lugaludi. Ya, Bapak kami ucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh kami rasakan saat ini Tuhan bersama dengan mempelai Tuhan.
Dan kami mau mengadakan acara kami mau bersuka cita karena Engkau juga bersuka cita atas kami semua. Berkati setiap acara ini dari awal pertandingan akhir, dan kami menikmati semua berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat Pak Abid sama Rustanto doanya. Oke, sekarang karena ini Ada speech nih. di depan kita ada tepuk tangan dong. Mohon maaf, karena ada tangan, kalau salah-salah, mohon maaf dulu. Akan cinta